warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrafi Fatika, NPM 2021-14-50882, kelas S6E, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen Dr. Muhammad Ramadona SE MPD. Nah, pada video kali ini, temanya itu mengenai jika saya jadi guru, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi guru yang disegani, disenangi, dan dapat menjadi orang tua, guru, dan sahabat murid. Oke, dengan tema tersebut, ayo kita mulai bahas aja nih. Nah, pertama-tama, gimana caranya jadi guru yang disegani? Jadi guru yang disegani itu penting banget ya. Di sini disegani bukan berarti ditakuti, tetapi dihormati dan dikagumi. Terus gimana sih caranya biar jadi guru yang seperti itu? Nah, yang pertama, kita harus punya pengetahuan yang luas dan mendalam. Kalau kita ngerti banget nih materi yang kita ajarin, murid-murid otomatis bakal lebih respect sama kita. Misalnya di pelajaran ekonomi, kita bisa kasih contoh-contoh yang nyata, relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kalau misalnya kita paham banget sama materinya, jadi kita sebelum mulai pelajaran tuh sebagai guru kita juga wajib buat belajar, buat memahami materi agar nanti pas disampaikan tuh kalau misalnya ada peserta didik yang bertanya pun kita bisa menjawabnya dengan benar. Nah, misalnya juga gini, kalau kita ngajarin tentang permintaan dan penawaran, coba kasih contoh dari pasar lokal atau toko yang sering mereka kunjungi. Nah, ini bakal bikin mereka lebih mudah mahamin dan merasa pelajaran itu berguna. Nah, contoh lainnya kita bisa ajak mereka untuk menganalisis harga barang-barang di sekitar mereka. Seperti kenapa harga minyak goreng itu bisa naik dan bisa turun. Kayak pada pas masa-masa Covid tuh kan minyak goreng tuh harganya naik ya, apalagi kayak masker gitu kan. Kita bisa analisis melalui masalah-masalah tersebut atau masalah-masalah yang sedang terjadi. Hal ini otomatis akan membuat peserta didik itu lebih mudah dimengerti karena ada contoh nyatanya. Nah, lalu yang kedua, jadi guru yang disenangi. Nah, jadi guru yang disenangi ini penting banget karena murid-murid bakal lebih semangat belajar kalau mereka senang sama gurunya. Contohnya aja, dulu pada saat waktu masih sekolah ya, ada salah satu guru yang cara ngajarnya itu enak dan gak terlalu bikin stres gitu. Otomatis ketika akan jam pelajaran beliau, saya selalu excited, senang karena saya senang dengan gurunya, saya senang dengan cara pembawaan dia menyampaikan materi. Nah, itu bisa kita terapkan kalau misalnya saya menjadi guru, saya ingin menjadi guru yang seperti itu. Nah, terus gimana sih caranya? Nah, caranya itu salah satunya dengan bikin suasana belajar yang menyenangkan. Nah, suasana belajar menyenangkan ini, suasana belajar yang tidak terlalu kaku. Kita bisa diselipin humor-humor ringan biar kelas tuh nggak kelihatan boring atau membosankan ya. Jadi kan kadang tuh ada tuh guru yang ngajarnya tuh kayak flat banget gitu ya. Dia masuk jelasin materi, ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak yaudah selesai gitu. Nah, itu bikin suasana belajar tuh kurang menyenangkan karena membosankan gitu kan, terlalu kaku gitu. Coba kalau misalnya kita sebagai guru tuh diselipin candaan-candaan gitu atau cerita yang entah dari pengalaman guru tersebut gitu kan, terus pengalaman lucu menyenangkan, otomatis tuh siswa yang tadinya bosen dia akan langsung bosen ngantuk langsung jadi semangat lagi nih. Nah, selain itu contoh kecilnya itu pas kita ngajarin teori ekonomi yang mungkin terdengar kaku gitu kan. Ekonomi tuh biasanya tuh kayak bikin kaku, bikin pusing gitu kan. Nah, untuk menghilangkan pikiran-pikiran tersebut di peserta didik, kita bisa selipin cerita lucu atau anekdot itulah yang relevan dengan materi. Ini nggak cuma bikin mereka ketawa nih,
tapi juga bikin materi lebih mudah diingat. Misalnya ketika kita ngomongin tentang inflasi, kita bisa cerita tentang pengalaman lucu waktu belanja kena inflasi gitu. Jadi kan mengundang gelak tawa dari peserta didiknya. Jadi yang tadinya ngantuk, jenuh, langsung semangat lagi dan langsung ketawa gitu. Nah, selain itu, kita juga harus peka sama perasaan murid. Jadi kita sebagai guru harus peka terhadap perasaan murid. Jadi jangan cuma fokus ke pelajaran aja, tapi juga perhatikan kalau misalnya ada murid yang kelihatan murung atau nggak semangat. Mungkin mereka butuh perhatian lebih. Nah, misalnya gini, kalau kita lagi lihat ada murid yang sering telat masuk atau kelihatan lesu, coba deh kita sebagai guru ajak ngobrol. Misalnya kita tanyain, "Hei, kamu ada apa? Ada masalah apa? Sini cerita sama ibu." Gitu. Nah, ini bakal bikin mereka merasa diperhatikan dan lebih nyaman sama kita gitu kan. Terkadang murid-murid tuh hanya butuh pendengar yang baik, dan itu bisa jadi peran kita sebagai guru, menjadi pendengar yang baik untuk peserta didiknya. Nah, lalu yang terakhir, gimana caranya kita bisa jadi orang tua, guru, dan sahabat bagi murid-murid kita? Nah, ini kombinasi yang pas banget buat bikin mereka merasa aman dan nyaman pada saat di kelas ya. Nah, sebagai orang tua, kita harus bisa jadi tempat curhat dan ngasih nasihat nih. Kita harus sabar dan pengertian sama mereka. Kadang mereka kan butuh lebih dari sekedar pelajaran. Mereka butuh sosok yang bisa dipercaya. Contohnya gini, kalau misal ada murid yang kesulitan di rumah atau ada masalah di rumahnya gitu kan, kita bisa bantu cari solusi atau minimal bisa jadi pendengar yang baik untuk siswa tersebut yang memiliki masalah. Nah, sebagai guru pun kita harus tetap profesional. Aturan kelas tetap harus ditegakkan, tetapi dengan pendekatan yang bijaksana. Jadi jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembek. Kita bisa buat aturan yang jelas dan konsisten, tapi tetap fleksibel kalau ada situasi tertentu yang membutuhkan. Nah, jadi alangkah baiknya pada pertemuan awal nih sebelum masuki pelajaran, kita sebagai guru bisa nih diskusi dengan peserta didik untuk membuat peraturan atau ketentuan yang harus diikuti, yang harus diterapkan pada saat proses pembelajaran dimulai. Nah, kalau misalnya kita melakukan kesepakatan dengan siswa, otomatis siswa juga harus mengikuti tanpa adanya paksaan. Nah, dengan kesepakatan aturan-aturan dan dengan kesepakatan yang jelas dan aturan-aturan yang jelas, otomatis kelas pun akan lebih kondusif gitu kan, karena peserta didik tahu nih apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Dan sebagai sahabat, kita harus bisa jadi pendengar yang baik. Kita harus bisa masuk ke dunianya mereka, ngerti apa yang mereka rasain, dan bantu mereka kalau misalnya mereka butuh bantuan. Misalnya nih ikut serta dalam kegiatan kalau misalnya mereka mau ngumpul-ngumpul bareng gitu kan, atau kita bisa nih sebulan sekali atau nanti kita adain pertemuan yang untuk melakukan pendekatan kepada peserta didik ini gitu kan. Jadi dengan adanya pertemuan di luar jam sekolah yang dilakukan bersama-sama secara rutin, otomatis kita akan punya kedekatan dengan peserta didik tersebut, dan peserta didik tersebut pun nantinya bisa jadi kalau misalnya bila mereka ada masalah, mereka nggak sungkan buat cerita ke kita sebagai guru. Nah, intinya jadi guru yang disegani, disenangi, dan bisa jadi orang tua guru dan sahabat itu nggak mudah, tapi sangat bisa mungkin ya. Nah, kita juga harus terus belajar, beradaptasi, dan peka sama kebutuhan murid-murid gitu. Dengan begitu kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.